Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat sore saudara, apa kabar Anda? Kembali sudut pandang menjumpai Anda di kesempatan kali ini. Seperti biasa kami akan mencoba menemani Anda dengan bincang-bincang bersama narasumber. Dan di kesempatan kali ini telah hadir dua orang narasumber yang akan berbincang bersama kita. Kita akan langsung menyapa beliau-beliau. Yang pertama ada Dr. Bintang Abadi Siregar, SPBK Onka. Beliau adalah spesialis bedah konsultan onkologi atau tumor. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore. Iya, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Kemudian juga ada Ibu Lisma Pertiwi, SPD. Beliau adalah penyintas kanker. Selamat sore, Bu Lisma. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam. Ya baik, saudara, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini dalam sudut pandang bersama dengan Dr. Bintang dan juga Ibu Lisma, kita akan membahas ini mengenai waspada kanker yang seperti kita ketahui bahwa kanker ini merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya dan bahkan bisa merenggut jiwa ya, karena hal-hal yang mungkin perlu diwaspadai dan juga bagaimana penanganan dan sebagainya membutuhkan usaha yang cukup ekstra apabila Anda mungkin menderita atau juga mengalami atau juga menghadapi tentang kanker ini. Dan kita akan coba berbincang lebih lanjut bersama beliau-beliau ini terkait dengan hal tersebut. Dan seperti biasa dalam sudut pandang kami nantinya akan juga mengundang untuk kebersamaan Anda pemirsa di line telepon bagi Anda yang ingin mungkin bertanya ataupun juga memberikan tanggapan serta komentarnya, silakan di 072176241194 ataupun juga di 081172210207. Baik, kita akan langsung berbincang bersama dengan Dr. Bintang dan juga Ibu Lisma. Dok, kalau bicara tentang kanker ini mungkin hal yang sudah tidak asing lagi ya di masyarakat dan juga mungkin di kita semuanya. Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya kanker itu apa sih, Dok? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan nih sama seluruh saudara saya setanah air dalam rangka 17 Agustus ini kan, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan kita bisa menapaki jejak para pahlawan kita. Dan yang kedua juga khususnya mungkin buat umat Islam, baru 1 hari yang lalu ada tahun baru ke 1442. Ya, semoga kedua peristiwa ini menjadikan kita ke depannya lebih baik. Amin. Baik. Lanjut kepada bicara tentang kanker, Dok. Ya, kanker. Jadi kanker ini sebetulnya nama lain dari tumor ganas. Ya, jadi sama-sama kita ketahui tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Khusus yang ganas ini kita sebut kanker. Ya, dan kalau secara umum kanker itu ada yang dia sifatnya solid tumor yang dia hanya di satu tempat, tapi ada juga yang sistemik ya seperti kanker darah dan lain-lain. Jadi secara umum kanker itu adalah tumor ganas. Jadi sebenarnya tidak ada beda ya antara kanker dan tumor. Sebenarnya adalah satu jenis, namun lebih kepada sifatnya mungkin ya, Dok ya. Ya. Seperti itu ya. Baik, kalau melihat perkembangan kanker sendiri di Indonesia, ya mungkin seperti yang dokter ketahui, seperti apa sih, Dok? Apakah dari tahun ke tahun semakin meningkat yang menderita kanker atau bagaimana, Dok? Ya, jadi khusus di Indonesia memang kita dalam hal pendataan masih cukup minim, masih kurang ya. Kalaupun ada di data di Departemen Kesehatan atau di dinas-dinas kesehatan setempat, itu belum menggambarkan yang sebenarnya. Karena kebanyakan juga pasien juga nggak semua berobat. Masih terlalu banyak pasien-pasien kita itu yang berobat ke alternatif, ya ke katanya orang pintar gitu, yang akhirnya nggak ketolong ya. Jadi tapi dengan pelayanan kesehatan yang makin merata, makin kelihatan orang, jadi seolah-olah penyakit ini jadi bertambah. Itu bisa benar-benar memang bertambah atau memang karena sifat dari masyarakat ini sudah mulai mau berobat ke medis, gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya ada
masalah tidak dok apabila tadi seperti yang dokter katakan bahwa masyarakat saat ini mungkin lebih banyak yang percaya untuk mengobati penyakit mereka terutama kanker ataupun juga tumor ini lebih kepada pengobatan alternatif dibandingkan memilih medis seperti itu. Kalau dari pandangan dokter sendiri, pengobatan secara alternatif itu bermasalah tidak dok? Secara umum cukup bermasalah karena banyak ya pengobatan alternatif itu yang memberi PHP, memberikan angin surga, harapan palsu gitu ya. Saya sering pasien-pasien yang datang ke saya yang ada riwayat berobat alternatif itu hampir selalu saya tanya soal kenapa mereka berobat ya. Apakah ada pasien yang lain yang sembuh, mereka ragu, mayoritas ragu. Saya cuma dikatakan oleh tetangga, oleh saudara. Jadi nggak ada. Sebenarnya saya sendiri bukan orang yang anti kepada, kan kalau boleh dibilang pengobatan itu ada pengobatan barat, ada pengobatan timur, ya. Ya. Selama dua-duanya itu baik untuk pasien, saya kira itu bagus. Tapi kebanyakan yang ada sekarang ini pengobatan alternatif itu yaitu PHP. Jadi kalau saya kejar, ada nggak yang pasien yang sembuh? Mereka nggak bisa jawab. Kalaupun ada, ya ada. Kata siapa? Kata si Anu, kata si Anu. Bahkan saya seringkali menyampaikan kepada mereka, ayo kalau memang ada pasien yang sembuh dengan alternatif si A atau si B, datanglah ke saya. Saya akan memberikan biaya ongkos dan bahkan saya berani memberikan uang saku. Hanya untuk supaya ada buktinya gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang saya belum pernah. Sampai saat ini saya belum pernah ada pasien yang ke alternatif, khususnya kanker ya. Karena ada penyakit-penyakit tertentu yang misalnya peradangan atau apa yang itu sebetulnya bisa sembuh tanpa berobat pun ya, ada juga misalnya. Bicara kembali mengenai kanker ya dok. Kanker sendiri atau tumor ganas sendiri ini apakah memang ada jenis-jenisnya, pembagiannya, atau memang dia cuma satu jenis tapi dia karena letaknya di tempat-tempat yang berbeda ya namanya berbeda? Apakah seperti itu atau memang ada jenis khusus sendiri dok? Iya, kalau jenisnya itu banyak sekali, banyak sekali. Artinya dari ujung kepala, dari folikel rambut, dari akar rambut itu juga itu bisa menimbulkan kanker sampai ke ujung kuku. Sampai ke ujung jari maksud saya. Jadi semua itu bisa berpotensi untuk menjadi kanker. Karena sebetulnya kanker ini disebabkan oleh perubahan dari sel, perubahan dari kromosomnya. Yang itu banyak faktor yang menentukan. Tapi paling tidak bahwa kita ini sebetulnya yang orang sehat ya, seperti saya, seperti masnya yang lainnya itu punya potensi semuanya, punya potensi untuk menjadi cancer karena kejadian perubahan itu, mutasi itu selalu ada di tubuh kita, perubahan sel. Cuma ada sistem yang diberikan oleh pencipta kita, oleh Tuhan kita untuk mengatasi itu. Jadi ada keseimbangan. Ketika orang sehat itu peristiwa-peristiwa atau kejadian mutasi di dalam tubuh yang setiap waktu itu berlangsung itu diserang. Nah kalau model negara itu ada yang namanya tentara, polisi, itu ada penjahat langsung di ini gitu ya. Dan kalau udah penjahatnya kebanyakan, polisinya nggak bisa lagi, atau tentaranya bisa lagi, ya dialah menjadi ganas. Gitu kira-kira gambarannya. Jadi pada umumnya kanker seperti itu. Jadi macamnya banyak, dari tadi yang rambut ya sampai ke ujung kaki gitu semuanya ada. Tapi yang terbanyak memang saat ini di dunia maupun di Indonesia itu banyaknya di payudara dengan serviks. Jadi ya dua-duanya di alat produksi reproduksi wanita. Jadi di payudara dengan di ini. Itu kedua ini seperti bersaing, tanda petik bersaing. Tertinggi mereka. Cuma perkembangan baru kalau di serviks itu diagnosisnya bisa lebih mudah ya, karena bidan pun bisa melaksanakan pemeriksaan yang sederhana. Kalau di payudara agak sulit ya. Sebetulnya asal kita bisa semua care sama payudara bisa juga menurunkan angka itu. Ketika di tahap dini bisa dilanjutkan pemeriksaan atau pengobatannya.
Masalahnya yaitu tadi banyak faktor yang membuat orang nggak berangkat untuk berobat tentang kanker ini, tentang tumor. Ya. Kenapa sih dok kalau untuk jenis kanker yang paling banyak di dunia, bahkan di Indonesia pun juga itu dialami oleh wanita, terutama di bagian reproduksinya ya. Tadi dikatakan kanker serviks dan juga payudara. Apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Maksudnya apa yang menyebabkan terjadinya kanker terutama di hal itu pada wanita? Ya. Secara umum tadi yang saya sampaikan bahwa semua itu terjadi karena memang ada mutasi. Ya. Tentang kenapa banyak di wanita ya itu kalau secara khusus di payudara itu disebabkan karena kebanyakan karena pengaruh hormon. Ya, pengaruh hormon ini bisa mencapai hampir sekitar 80%. Ya, hormon diantaranya misalnya ya yang membuat kemungkinannya lebih besar ya. Menstruasi yang lebih cepat gitu ya, atau menopause yang lebih lambat, atau pemakaian obat-obat KB ya yang sifatnya hormon gitu. Jadi itu ada bahasan khusus tuh tentang ini, tapi secara umum karena itu termasuk telat menikah ya, nggak menyusui ya, tidak menyusui itu juga pengaruh. Itu banyak yang dari pasien-pasien itu yang dia tidak menyusui, satu payudara, yang satu dipakai gitu, karena mungkin anaknya, saya nggak tahu ya, susu itu sebenarnya sama aja kanan kiri. Cuma mungkin ini harus dipertimbangkan untuk para wanita itu untuk menyusui, kalau bisa jangan digendong kali ya. Kalau digendong itu kan dia merasa punya posisi yang apa, PW kali ya. Nyaman ya. Kalau udah di kanan, enaknya di kanan, jadi di kanan aja, yang kiri nggak ada. Nah, karena yang nggak dipakai itu susunya itu tertahan gitu, nggak digunakan, itu yang memberikan peluang lebih besar menjadi cancer gitu. Kalau di wanita itu biasanya karena trauma yang berkelanjutan itu banyak, diantaranya maaf ini pekerja seks komersial misalnya ya. Dan lain-lain tentunya lebih. Baik, saya beralih ke Ibu Lisma terlebih dahulu. Ibu Lisma ini adalah salah seorang penyintas kanker ya Bu ya. Kalau boleh tahu kanker apa Bu yang sempat dialami? Kanker payudara. Kanker payudara ya. Berapa lama Ibu mengalami hal tersebut? Sebenarnya itu udah lama ya. Cuma saya berobat ke medisnya itu dioperasinya tahun 2017. Jadi ini sudah berjalan 3 tahun. Jadi selama 5 tahun ini dokter menyarankan untuk tiap 6 bulan sekali melakukan pemeriksaan. Dan ini udah ke tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Jadi itu awal mulanya Ibu Risma mengetahui bahwa Ibu terkena kanker payudara itu bagaimana Bu? Iya, ada benjolan. Ada benjolan. Ya, benjolan itu saya biarkan ya. Saya abaikan ya. Saya pikir ya udah nggak apa-apa. Tapi lama-lama tambah besar. Kemudian kalau nggak salah waktu itu pas di televisi itu waktu Ria Irawan itu menceritakan bagaimana bahwa kemo itu mudah ya, kemo itu fun gitu ya. Jadi ada motivasi lah dari situ. Jadi saya baru berobat dan ternyata ya hampir terlambat ibaratnya. Untung masih bisa ditangani, dioperasi, di kemoterapi, dan sekarang ya saya bergabung di komunitas Tetap Semangat Asuhan Dokter Bintang untuk menyemangati teman-teman pasien yang lain. Ibu Lisma sendiri ketika mengetahui bahwa diri Ibu mengidap penyakit kanker payudara tersebut, apa perasaan Ibu saat itu? Ya tentu saja shock ada ya. Nah, tetapi yang paling penting di situ adalah kita harus cari informasi-informasi yang jelas ya. Kalau kita panik itu yang suka dapat informasi yang tidak jelas, bisa ke alternatif, bisa ke orang-orang pintar lah seperti itu. Nah, jadi saya menyaring mana yang lebih masuk akal lah. Jadi kalau udah sampai sebesar itu, udah sampai tahap ini mungkin udah
udah bukan ranahnya pencegahan lagi, tetapi ya memang sudah satu pengobatan ya diangkat. Baik. Kemudian Ibu Lisma, apa sih yang menjadi motivasi Ibu juga untuk bisa keinginan untuk bisa melawan kanker ini? Apa yang menjadi motivasi terbesarnya saat itu? Ya, motivasi yang terbesar adalah kita kan diberi tubuh ini ya, kita diberi amanah, punya tanggung jawab juga, masih ada anak-anak yang harus diurus. Nah, itu jadi salah satu motivasi yang paling tinggi gitu. Jadi bagaimana supaya saya bisa meningkatkan taraf kesehatan saya gitu ya. Kalau memang ajal kan orang sehat juga bisa kan, bisa meninggal. Jadi berobat ini supaya saya tidak merasakan kesulitan di dalam hidup saya gitu. Sempat terpikir tidak oleh Ibu Lisma pada saat mengetahui bahwa Ibu menderita kanker payudara, tadi seperti yang sempat kita singgung di awal mengenai mencari pengobatan alternatif, sempat terpikir tidak? Ya banyak kan, semua saran itu malah terlalu banyak ya, dari keluarga, dari teman, dari saudara, bahkan dari berita-berita. Tapi ya saya ada ya kita punya feelingnya tuh ini yang benar nih, yang ini gitu. Jangan sampai kita karena pengen sembuh kita melupakan satu hal ya, ketauhidan kita. Jangan sampai kesirik gitu ya. Mau berobat ditaruh di hewan, ditaruh di kambing, itu kayak saya nggak masuk akal saya gitu, seperti itu. Informasi dari mana Ibu yang menggerakkan Ibu dan juga menemukan ternyata ada ketemu dengan dokter bintang ini? Dari mana Ibu tahu itu bahwa beliau ini bisa gitu membantu untuk meringankan hal tersebut? Ya kebetulan waktu itu ya dokter onkologi cuma satu, cuma dokter bintang. Dan tapi ada siswa saya ya, asisten waktu alumni SMA 9, ada yang jadi asisten dokter bintang juga. Jadi dia bilang nggak usah takut gitu kan, berobat aja ya. Saya ikuti prosedurnya, walaupun memang prosedur awalnya agak, kita dari klinik Pratama saya pakai BPJS ya, dari klinik Pratama ya semuanya diikuti dan alhamdulillah bisa dilalui dengan baik. Baik, dokter bintang, kembali ke dokter. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit cerita dari Ibu Lisma yang terkait dengan awal mula dia menderita kanker payudara. Sebenarnya ada tidak sih dok tanda-tanda untuk mengenali bahwa seseorang itu menderita kanker, ya terutama yang mungkin entah itu kanker payudara, yang bisa menjadi informasi juga buat pemirsa kita di rumah. Bagaimana dok? Ya, kembali sama definisi sederhana yang tadi di awal, tumor itu sendiri artinya itu benjolan. Jadi harus diwaspadai setiap yang ada benjolan, dimanapun itu. Benjolan tentunya nggak normal ya, karena hidung sendiri kan benjolan. Artinya benjolan yang tidak normal itu harus semua dicurigai untuk itu. Dan nggak mesti ke saya semuanya. Kita dokter itu udah cukup banyak di Indonesia itu, dan mereka pasti sudah bisa membedakan antara tumor yang dicurigai ganas sama yang tidak. Dan itu yang kita ajarkan terhadap murid-murid kita, termasuk juga khususnya kalau payudara itu para bidan pun bisa, mereka bisa melakukan sadari. Jadi ketika ada benjolan kecil itu lebih lebih peduli ya. Saya ada cerita yang agak lucu menurut saya ya. Jadi datang suami istri, datang ke saya, bilangnya istrinya benjolannya sudah 3 tahun, suaminya baru tahu 2 bulan. Terus saya pikir-pikir, kok bisa gitu ya suami istrinya? Ini karena ketidakcarean. Jadi banyak pihak yang sebetulnya bisa mendeteksi lebih dini. Di antaranya itu suami istri harus lebih care. Termasuk ada anak-anak juga yang padahal tumor ganasnya itu ada di wajah. Itu ada yang sampai belatungan saya dapatkan. Saya sempat tanda petik saya marahi anak-anaknya. Padahal kan kalau di rumah nggak ada, atau di luar saja pun orang kan nggak pakai masker. Kalau sekarang kan kita pakai masker nih ya, kemanapun ya. Tapi waktu itu belum ada corona gitu. Itu bisa sampai belatungan. Jadi itu karena ketidakcarean kita, baik dari masyarakat umum, keluarganya ya, maupun
keluarga inti ya maupun keluarga lainnya ataupun tenaga-tenaga kesehatan. Saya berharap siapapun tenaga kesehatan itu yang entah perawat, bidan atau dokter umumnya itu bisa lebih care, lebih peduli sehingga bisa deteksi dini itu bisa lebih awal didapatkan. Dan ini terkait dengan nanti kelangsungan hidupnya. Artinya kalau dia masih deteksi dini, masih dini, tahap dini, itu peluang untuk hidup lebih nyaman, lebih, walaupun takdir itu milik Tuhan ya, tapi secara umum kalau yang dia di tahap awal itu harapan hidupnya lebih besar, lebih lama dibandingkan yang sudah datang bonyok, istilahnya bonyok udah hancur, yang kita juga operasi udah bingung, kemo juga mungkin udah nggak terlalu respon gitu, yang lain-lain juga enggak. Jadi itu sangat ini. Jadi awalnya itu di benjolan, benjolan dulu. Untuk orang awam ini yang penting setiap benjolan yang tidak normal harus berobat. Gitu. Nanti baru diarahkan kan kalau dari paskes yang pertama kan nanti ini hanya sekedar jinak, bisa dilakukan operasi di puskesmas atau di klinik ya. Kalau yang jinak yang kecil dengan bius lokal misalnya. Tapi kalau udah ada tanda-tanda yang mengarah ke ganas itu akan dikirim ke dokter bedah umum dulu misalnya, atau bisa juga langsung ke dokter bedah tumor. Tapi dok, ini mungkin sempat mendengar juga dari opini beberapa masyarakat juga yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu terkena kanker dan juga sudah diobati, sebenarnya hal tersebut tidak akan bisa hilang dari tubuh orang tersebut, dan ya mungkin itu akan bisa timbul kembali. Benar tidak dok seperti itu? Bisa benar. Karena bedanya antara tumor jinak, kalau tumor jinak itu misalnya udah operasi dan biasanya memang itu satu-satunya modal terapi untuk tumor jinak, itu udah selesai, nggak ada kelanjutannya. Makanya disebut ganas itu karena ganas ini ada banyak yang menyebabkan dia disebut ganas. Satu, dia bisa menyebar. Ya, kalau jinak dia tetap aja, misalnya katakan di tangan sini ada benjolan ya, jinak ya udah cuma di sini saja, dia nggak kemana-mana, nggak menyebar. Tapi kalau ganas dia akan menyebar. Yang kedua soal nanti kekambuhan. Kalau jinak nggak. Memang ada tumor-tumor tertentu yang dia bisa kambuh, tapi kambuhnya pun nggak berbahaya. Nah masalahnya kalau tumor ganas itu kambuh biasanya lebih berbahaya. Nah soal nanti kambuh atau tidaknya itu tergantung tadi. Stadium mana dia datangnya, stadium 1, 2, 3, atau 4. Kalau stadium 1, kadang-kadang kita nggak perlu pengobatan yang lain, hanya operasi bisa cukup. Dan itu kekambuhannya mungkin bisa nggak kambuh, tapi bisa juga kambuh gitu, nggak mesti. Nah untuk yang stadium 4, itu sih udah biasanya itu namanya pengobatannya paliatif bukan kuratif lagi. Jadi hanya memberikan kualitas hidup yang lebih baik saja. Kalau untuk harapan sembuhnya ya kecuali ada mukjizat ya, itu biasanya enggak ini. Kira-kira seperti itu. Jadi memang tumor atau kanker ini memang tidak bisa dianggap remeh lah ya dok ya. Ya. Dan satu lagi yang saya pengen sampaikan juga buat mungkin Bu Lisma dan kawan-kawannya itu di komunitas Tetap Semangat, itu jangan lengah untuk kontrol ya, karena ini termasuk kontrol ini untuk mendeteksi awal kekambuhan, dan itu relatif akan bisa lebih diatasi daripada misalnya udah menganggap sembuh nih, udah nggak udah nggak ada penyakit nih, udah ini nggak kontrol lagi, nggak taunya lengah baru ada keluhan. Gitu. Terutama wanita itu sering menyimpan penyakitnya. Beda kalau laki-laki itu lebih bisa lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Baik, pemirsa TVRI Lampu dimanapun Anda berada, kami sudah membuka di line telepon. Mungkin bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan pertanyaan mungkin ataupun juga yang lainnya, silakan di line telepon kami buka di 07217624 ataupun juga di 0811-722-1207. Kita sedang mengangkat tema ini mengenai waspada kanker bersama dengan Dr. Bintang Abadi Siregar, SPBK Onka. Beliau adalah spesialis bedah konsultan onkologi atau tumor, dan juga ada Ibu Lisma Pertiwi, SPD. Beliau adalah penyintas kanker ya. Silakan sekali lagi di 07217624 atau 0811-722-1207.
Mungkin ada dari Anda yang ingin berbagi pula kisah mengenai Anda yang pernah mengalami kanker atau juga hal yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan silakan kami nantikan di 07217624 atau 0811722107. Baik, sudah ada kan terhubung? Halo, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Halo. Iya, terputus. Silakan bisa dicoba kembali bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Kami menantikan untuk kebersamaan Anda di tema sudut pandang pada kesempatan sore hari ini, waspada kanker bersama dengan Dr. Bintang dan juga Ibu Lisma. Sekali lagi di line telepon yang bisa Anda lihat pula di layar televisi Anda di 07217624 ataupun juga 081172211207. Halo, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore Ibu. Selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Murni Ibu Murni di mana Ibu Murni? di Metro. Di Metro. Baik, silakan Ibu Murni. Saya kan sudah operasi kena kanker usus ya. Kanker usus ya Bu ya? Iya. Mhm. Tetapi saya timbul apa namanya bejalan-bejalan kalau kita pas masuk kanker atau apa? Gimana Bu, maaf suaranya kurang jelas? Keloid. Keloid ya? Keloid, ya. Oh, keloid. Baik, Iya, baik. karena habis operasi itu ada keloidnya. Oh, baik. Ya, timbul keloid. Apa itu termasuk kanker atau bukan, Dok? Baik, nanti kita coba tanya ke Dokter Bintang ya. Ada lagi Ibu Murni? Terima kasih. Itu saja, Dok. Iya. Terima kasih kembali Ibu Murni dari Metro untuk kebersamaannya. Di belakang Ibu Murni sudah ada yang terhubung kembali di line telepon 07217624 atau 081172211207. Halo TVRI Lampung, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Iya, halo. Iya, baik. Baik pemirsa, kami masih menantikan ya untuk kebersamaan Anda. Mungkin bagi Anda yang lainnya ingin bergabung bersama kami dengan tema waspada kanker dalam sudut pandang kali ini bersama dengan Dr. Bintang dan juga Ibu Lisma. Kita akan coba tanggapi terlebih dahulu ini. Ya, di line telepon sudah yang terhubung kembali. Halo, selamat sore Bapak. Halo, Selamat sore Bapak. selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Riono di AMP, Ba- Lampung Timur. Bapak Riono di Lampung Timur. Silakan Pak. Kalau benjolan yang di apa namanya, benjolan yang di ambeien itu loh Pak, itu apa termasuk kanker bukan ya? Benjolan ambeien, benjolan Baik. ambeien termasuk kanker bukan gitu maksudnya? Iya, baik. Nah, sudah Pak. Baik, terima kasih. Iya ya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Riono dari Lampung Timur untuk pertanyaan Anda. Iya. Baik, di belakang Pak Riono dari Lampung Timur, adakah yang sudah terhubung kembali? Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo, Iya, selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? halo, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya, terima kasih bagi Anda yang mencoba bergabung bersama kami. Ya, berikutnya, halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Iya, sudah terhubung. Selamat sore, silakan. Halo. Baik, terima kasih bagi Anda yang mencoba bergabung bersama kami. Kami masih menantikan untuk kebersamaan Anda yang lainnya 07217624 ataupun juga di 0811722107. Baik, masih ada yang terhubung kembali. Halo, selamat sore. Halo.
Ya, Halo, selamat sore. sore dengan Ibu siapa di mana? Iya, dengan Novi di Kota Bumi. Dengan Nafi di Kota Bumi ya. Iya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Saya mau bertanya, bagaimana ya Pak cara pencegahan dari penyakit kanker, baik itu payudara maupun kanker cervix gitu? Mhm. Iya, Pak, itu saja. Baik. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya Nafi dari Kota Bumi ya. Baik, masih adakah yang terhubung di line telepon berikutnya? Satu penelpon lagi mungkin. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, halo. Iya, baik, kita coba tanggapi terlebih dahulu nih beberapa penelpon yang sudah masuk bersama kita ya. Dokter Bintang, ada 3 penelpon yang sudah berhasil masuk. Yang pertama ada Ibu Murni di Metro. Ini mengenai pertanyaan adalah mengenai keloid, apakah dia termasuk jenis kanker atau bukan. Kemudian juga ada Pak Riono di Lampung Timur mengenai benjolan di ambeien juga, apakah pertanyaannya termasuk kanker atau tidak. Dan terakhir ini mengenai cara pencegahan kanker, terutama kanker payudara dan juga serviks. Silakan Dok, bisa ditanggapi. Ya, yang pertama buat Ibu Murni ya, di Metro ya. Itu mengenai keloid. Keloid itu pada umumnya memang karena proses dari penyembuhan luka ya, umumnya itu jinak. Tapi hati-hati, ada apalagi misalnya ada sel yang nyangkut di sana gitu istilahnya, itu bisa menjadi ganas, tumor. Bahkan keloid yang disebabkan oleh luka bakar itu bisa menjadi ganas. Jadi hati-hati untuk orang-orang yang pernah mengalami luka bakar ya, itu sebaiknya ya secara berkala juga kontrol, karena bedanya hampir nggak ada bedanya itu keloid yang biasa sama yang ini. Baru nanti kalau dia udah besar gitu, pas kita lakukan operasi itu menjadi kanker ya. Jadi keloid pada umumnya jinak, tapi kalau keloid tertentu ya seperti pada penyembuhan luka bakar itu bisa menjadi ganas. Untuk mengetahui apakah keloid tersebut termasuk ganas atau jinak tuh Biasanya tumbuh. Kalau kanker itu kan tumbuh. Kalau keloid ya dia relatif nggak tumbuh. Jadi menetap. menetap ya. Menetap ya. Jadi apabila kita mengetahui benjolan tersebut semakin lama kan semakin membesar, itu harus dicurigai ya, Dok? Iya. Dan keloid itu sendiri kan biasanya kalau orang bilang itu ada bakat, ada enggak. Jadi kalau ada orang yang memang tanda petik berbakat, punya potensi untuk keloid, itu mudah sekali kena gores sedikit timbul gitu ya. Tapi kalau orang yang enggak, ini. Baik. Baik. Kemudian pertanyaan dari Pak Riono ini mengenai benjolan di ambeien, apakah itu juga termasuk jenis kanker? Nah, itu juga pada umumnya ambeien itu bukan kanker, bukan ya, umumnya. Tapi saya pernah dapat kasus itu karena bersamaan. Jadi ada yang dia pas hemoroid, ada juga kankernya. Ya, karena kanker itu salah satunya dipicu oleh trauma yang terus-menerus. Itu yang menyebabkan dia terangsang untuk berubah sel-selnya. Ada. Tapi pada umumnya selama dia bukan benjolan, kalau dia hemoroid kan sebetulnya kalau dipegang lunak. Tapi kalau udah mulai keras itu hati-hati. Kalau udah keras itu arahnya kepada tumor, dan biasanya tumor ganas. Kalau Baik, baik. Baik, di line telepon ada yang terhubung. Silakan. Halo. Selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo. Iya. Iya, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Eka di Lampung Selatan. Ibu Eka di Lampung Selatan. Silakan Ibu Eka. Ini saya mau tanya, apa dokter Bintang ini kan ada yayasannya, katanya apa untuk ada kegiatan sosial itu gimana, apa betul bagi keluarga yang kurang mampu bisa gratis? Nah, gitu aja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka dari Lampung Selatan untuk pertanyaannya ya. Baik, masih adakah yang terhubung di line telepon? Iya, baik. Oke, kita coba cukupi dulu ya. Baik, di line telepon selanjutnya. Halo.
Halo. Iya, selamat sore. Ya. Dengan siapa di mana? Baik, terima kasih bagi Anda yang mencoba bergabung bersama kami. Baik, Dok, sebelum menanggapi tadi pertanyaan dari yang dari Kota Bumi ya, ini yang juga sempat saya terlewatkan ini ya mengenai dari pertanyaan Bu Eka nih. Dokter juga memang mempunyai ada semacam yayasan ya Dok ya, yang dinamakan Yayasan Rumah Harapan Bintang ya Dok ya. Itu bentuk seperti klinik ya Dok atau seperti apa Dok? Bisa diceritakan sedikit tidak yayasan tersebut? Ya, jadi yayasan ini berdiri tahun 2015 dengan segala macam perkembangannya. Kemudian mengenai kegiatan itu boleh dibilang terbagi dua ya, antara kegiatan yang medis dan non medis, yang ada hubungan dengan kesehatan dan tidak ya. Nah, kalau yang berhubungan dengan medis itu salah satunya adalah klinik itu. Gitu. Mengenai tadi disinggung soal ada keluarga nggak mampu atau gimana, itu memang kita sediakan waktu. Sekarang setiap hari Jumat ada dokter umum di sana yang selalu siap melayani untuk konsultasi mengenai apapun, penyakit apapun. Nanti kalau memang ada kecenderungan yang tumor, itu akan diarahkan ke saya. Jadi itu salah satunya, dan itu sepanjang bahkan apabila pasien itu di atas 60 tahun, hari apapun kita layaninya dengan konsultasi gratis. Seperti itu. Kalau yang medis tapi yang tidak berhubungan dengan onkologi dengan bidang saya, ya misalnya seperti hitanan massal yang nanti juga kita akan laksanakan lusa. Hitanan massal, kita udah 10 kali mengadakan hitanan massal. Ini yang ke 11 atau 12 ya. Kalau yang di luar udah beberapa kali, tapi kalau di klinik sendiri kita udah 10 kali, setahun 2 kali mengadakan hitanan massal. Bahkan untuk orang-orang yang duafa itu sepanjang tahun kita nerima gratis untuk hitan. Ya, termasuk mualaf, termasuk juga anak-anak ustadz, Pak Kiai itu bisa. Ini. Jadi yayasan rumah apa sih yang mengandasi dokter mendirikan yayasan Rumah Harapan Bintang ini Dok? Apa dengan kegiatan-kegiatan tadi seperti yang sebagian sudah diceritakan oleh dokter, ada memberikan tindakan medis bahkan secara gratis ya kepada orang-orang yang tidak mampu, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya Dok? Ya, itu berangkat dari sebenarnya kalau kita memahami kita hidup untuk apa ya, dari mana, untuk apa, dan akhirnya kemana, itu kita akan paham. Ya, saya coba memahami pertanyaan-pertanyaan itu, dari mana dan untuk apa saya hidup dan kemana. Nah, di sana sebenarnya agama yang saya anut ya itu ini kan untuk perbanyaklah amalan, untuk karena kehidupan kita di dunia ini kan sebenarnya cuma sementara, cuma bagian dari kehidupan kita yang nanti kekal di akhirat gitu. Nah, untuk kehidupan kita di akhirat itu kan kita butuh modal. Kalau kita mau berangkat perjalanan aja, makin panjang kita berangkat, katakan ke Eropa, itu perbekalannya mesti banyak tuh. Ya, kalau cuma pergi ke Jakarta 1-2 hari ya perbekalannya sedikit. Nah, ini kita perbekalan untuk perjalanan panjang nanti. Makanya saya berusaha untuk sebanyak-banyaknya untuk kalau bisa beramal. Ini motivasinya di situ, dan itu yang saya tularkan juga di teman-teman di yayasan, supaya mereka itu supaya ada 2 manfaat ya. Manfaat dunia dan manfaat akhirat, itu niatkan dulu dengan karena Allah untuk melaksanakan kegiatan sosial itu. Makanya kegiatan-kegiatan dilaksanakan memang banyak yang lebih sifatnya sosial ya Dok ya. Ya, termasuk juga dengan salah satu klub yang diikuti oleh Ibu, komunitas yang diikuti oleh Bu Lisma sendiri. Ibu bisa diceritakan tidak komunitas Tetap Semangat itu apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini ataupun juga yang sudah pernah Ibu Lisma sendiri ikuti? Ya, terima kasih. Komunitas Tetap Semangat ini masih juga di bawah Yayasan Asuhan Dokter Bintang, karena kalau kami mengadakan pertemuan juga kami memanggil atau ada dokter bintangnya. Jadi lebih teman-teman itu kan kebanyakan pasien atau ya penyintas yang sudah beberapa tahun. Jadi di situ kami berkumpul ya. Ada yang sedang dalam pengobatan, ada yang
mau akan operasi, ada yang sudah seperti saya sudah lewat. Nah, di situ kami mengadakan ya semacam kegiatan sosial, tapi lebih banyak lagi adalah pemberian motivasi. Kami ada grup WA grup ya. Di situ kalau ada pasien-pasien yang baru ya oleh asisten tuh dimasukkan ke situ. Dari situ kita kasih edukasi bagaimana. Kadang-kadang kan ada ini pakai Leontin ini sembuh. Nah, itu kan bisa kita kasih arahan, itu sebenarnya bukan pengobatan yang bagus gitu ya. Kemudian ada juga yang merasa takut nggak mau operasi walaupun udah stadiumnya udah lanjut gitu, nggak mau operasi, takut kemo, sudah operasi tapi nggak mau kemo. Ada yang sampai menghilang, akhirnya tetap datang lagi, dan datangnya itu udah stadiumnya udah lanjut gitu. Jadi untuk mencegah seperti itu dan menghemat ya, karena teman-teman ini kan ada yang dari luar daerah jauh. Jadi dengan adanya grup itu kita saling sharing lah, saling memberikan semangat. Apa ada keluhan atau prosedur atau ya kumpul-kumpulan, namanya juga kebanyakan ibu-ibu memang. Kumpul-kumpul untuk meningkatkan imun. Jadi kalau ketemu dengan sesama pasien itu timbul semangat ya. Saya nggak sendiri gitu kan. Masih banyak loh yang seperti yang kadang lebih tua, kadang masih muda, kadang masih maaf ngomong ya belum menikah ya sudah dapat penyakit. Baik, ditahan sebentar Ibu Lisma. Ya, selamat sore, dengan siapa di mana? Ini dengan saya Mai dari Lampung Timur, mau tanya. Dari Lampung Timur, silakan. Saya kan ada benjolan di payudara kanan. Tahu dari USG dimasakin. Nah, hasilnya tuh kemungkinan mukanya bisa tidak diobati tanpa operasi. Dioperasi tanpa melakukan tindakan operasi ya Bu ya? Iya. Maksudnya ya? Baik. Tanpa operasi obati. Baik, ada lagi? Sudah itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, ini mungkin langsung ditanggapi Dokter Bintang ya. Ini Dok, pertanyaan dari Lampung Timur ini mengenai benjolan tadi di payudara. Beliau sudah periksa dan ternyata itu termasuk tumor jinak. Apakah bisa dilakukan tindakan untuk mengoperasi tapi tanpa melakukan tindakan operasi? Bagaimana Dok? Ya, sebaiknya hasil itu dikonsultasikan dengan dokter setempat ya. Boleh dokter umum atau dokter bedah. Karena tumor jinak itu sendiri kan sebenarnya sebagian besar tumor di payudara itu jinak. Sebagian besar yang jinak yang ganas itu jauh lebih sedikit. Ya. Nah, yang jinak ini banyak penyebabnya ya. Di antaranya juga bisa aja misalnya dia hanya karena kelebihan hormon misalnya ya. Apa yang disebut maridisplasi misalnya ya. Kecuali kalau dia sebutkan misalnya di USG-nya itu fibroadenoma mame misalnya, kalau orang bilang tuh FAM misalnya. Kalau itu saya kira pengobatannya memang harus operasi, nggak bisa. Tapi kalau tadi yang karena hormon, karena pembesaran dari ini itu dari kelenjar-kelenjar itu bisa dengan berjalannya waktu atau tingkat hormonnya rendah dia akan turun. Terutama buat usia-usia yang cukup muda ya, 20-an 30-an itu kalau misalnya tandanya itu kalau mau ini menstruasi itu dia katanya membesar gitu. Tapi nanti kalau habis operasi dia mengecil karena itu pengaruh hormon dari payudaranya sendiri. Jadi sebaiknya dipastikan dulu apakah itu termasuk yang nggak harus ya. Termasuk nih misalnya yang isinya kista ya, cairan itu relatif nggak berbahaya. Itu bahkan dalam banyak kasus yang kista itu nggak perlu operasi, dia hanya cukup diaspirasi misalnya. Jadi dipastikan dulu. Dipastikan kalau ternyata tadi seperti sudah dikatakan dia termasuk jinak dan hal itu apa tindakan yang harus dilakukan? Apakah cukup dengan ya mungkin kemoterapi atau ada tindakan-tindakan lain yang tanpa harus operasi tadi Dok? Enggak, kalau memang betul-betul dia tumor yang solid gitu ya, itu ya operasi. Harus tetap dioperasi. Soal kemo atau yang lain itu kalau itu ganas ya. Jadi kalau jinak itu modalitas terapinya atau pengobatannya itu hanya operasi. Itu pun yang tertentu. Yang tadi saya bilang seperti kista itu operasi bahkan nggak perlu dilakukan.
Baik, demikian ya tadi pertanyaan dari Lampung Timur. Dok, ini kembali ke mengenai Yayasan Rumah Harapan Bintang sendiri ya, ya Dok ya. Ini dapat informasi juga bahwa dalam bulan ini dalam rangka memperingati 17 Agustus juga dan juga tadi peringatan 1 Muharram yang kemarin sudah lewat, itu mau ada kegiatan-kegiatan sosial. Rencananya apa saja Dok dalam waktu dekat ini? Ya, jadi direncanakan hari Ahad besok itu tempatnya di Natar. Kurang lebih kita mentargetkan untuk hitanan sunatan massal itu 80 anak. 80 anak. Terus kemudian pengobatan gratis juga itu sekitar 100 ya. Kemudian ada juga penyuluhan, bahkan ada pembagian sembako. Tadinya kita mau adakan bazar juga, tapi sepertinya itu akan mengundang orang terlalu banyak, sementara kita masih pandemi begini ya, masih jadi ya, dibatasi. Termasuk ada sekaligus ada tablik akbarnya juga untuk memotivasi mereka. Jadi kenapa saya batasi tadi? Sebenarnya ada yang minta lebih di atas 100 lah gitu. Kita berani ini kok. Tapi saya katakan ini sebenarnya cuma kegiatan awal, nanti selanjutnya akan berkala sehingga nggak harus kita habiskan istilahnya di hari itu. Nah, saya tambahkan soal tadi yang komunitas ini, jadi yang kita harapkan adalah saling mensupport di antara mereka, karena yang insya Allah yang tanda petik yang sudah sembuh, yang tidak ada keluhannya itu cukup banyak. Cuma ini yang saya harapkan sebetulnya sih dari yang sembuh-sembuh ini, untuk ikut tetap bergabung dan memberi semangat kepada yang ini. Kadang-kadang karena sudah merasa waduh yang udah 5 tahun nggak ada apa-apa, 10 tahun udah out keluar. Nah ini jadi di grup itu yang kumpul yang masih ada keluhan, jadi yang membuat orang takut. Yang kita harapkan kan yang sudah sembuh, yang itu dia bertahan di sana, memberikan motivasi. Makanya saya punya program sebetulnya pendampingan terhadap pasien. Ada 3 pendamping yang saya ini kan. Pertama, pendamping dokter. Di klinik saya punya banyak asisten, diantaranya ya tadi muridnya Bu Lisma, murid SMA-nya itu asisten saya di ini. Ada beberapa yang lain itu mereka saya posisikan di pendamping pertama untuk memberikan semacam pembimbingan secara medis. Jadi dia nggak bingung. Kadang-kadang kan mereka nanyanya kalau di konsultasi itu, dok boleh nggak sih makan rujak misalnya gitu. Itu kan di grup aja bisa. Di grup aja bisa, atau bahkan bisa menghubungi pendamping dokter itu, yang dokter umum itu. Nah yang kedua pendamping rohani, karena saya beranggapan bahwa manusia itu kita harus posisikan sebagai makhluk yang utuh, ya jasmani dan rohani. Rohaninya harus terjaga. Dan saya yakin kalau rohaninya lebih stabil, dia menghadapi ininya lebih tenang, lebih mantap. Bahkan tingkat penyembuhannya saya kira akan lebih bagus. Kedepannya saya bahkan mau mengadakan semacam kelengkapan dari terapi. Saya akan ada bimbingan spiritual. Itu rencananya udah lama sih, cuma saya masih mencari format yang bagus untuk mereka ikut kumpul. Dan biasanya memang sih 2 bulan sekali ya dulu ya. Tapi karena pandemi sempat agak terakhir kita bahkan senam bareng di depan ini rumah saya Abdul Muluk. Kita undang semua untuk ya ceria-ceria lah gitu ya. Jadi memang Bu Lisma memang ada pertemuan rutin ya dari klub dari komunitas Tetap Semangat ini ya? Iya, pertemuan. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan ketika pertemuan? Selain mengundang dokter bintang, ya kita bisa aja kita saling memberi, kita bawa kado, saling pernah juga kita outdoor, kita lomba-lomba gitu. Lomba-lomba, ya supaya seneng aja, supaya ibu-ibu itu berkumpul, ketemu dan tidak pada mengingat penyakitnya terus kan. Jadi dengan berkumpul itu dia bisa lihat, oh ibu ini sudah kemo sekian kali, saya sudah sembuh, alhamdulillah saya gitu. Sedangkan yang lain yang tadinya takut kemoterapi, lihat kita ini sudah kok, kami sudah melalui kemoterapi itu. Ada yang tanya gimana keadaan kami ini, ya ini sudah seperti semula lagi. Jadi ada keberanian kan, bahwa yang kemoterapi itu nggak semuanya laju terkapar gitu, tidak kan, bisa tetap
tetap beraktivitas seperti, bahkan kadang-kadang ada yang ya senangnya gitu, nggak kelihatan loh kalau ini kan, kalau penyintas gitu kan. Ya, jadi ya gitu. Jadi memang sesuai dengan nama komunitasnya tetap Tetap semangat. semangat, ya harus tetap semangat. Iya baik. Dan Dok, saya tambahkan tadi yang baik, gimana, Dok? tiga pendampingan, yang kedua tadi dari rohaniawan, nah, itu Satu kita lagi. kerjasama dengan Dewan Dakwah ya. Yang ketiga ini sebetulnya pendamping bebas, artinya bisa mantan, tanda petik mantan pasien itu dia bisa mendampingi. Kita harapkan begitu. Jadi bisa perawat, bisa mantan pasien gitu ya, dan orang umum bisa di yang Ya, selama yang ini saya ketiga kalau ini. ada itu, saya kalau ada yang saya lihat di grup itu sepertinya agak down, saya japri, jadi supaya dia nggak ngerasa di umum, japri ngobrol, akhirnya sampai lega gitu, sampai oh ya udahlah, oke lah saya mau ini, mau kemo gitu, mau operasi gitu. Baik, Dok, ini kembali tadi yang ada satu pertanyaan dari pemirsa kita belum sempat terjawab terkait dengan cara pencegahan kanker payudara dan serviks, dan satu dari pertanyaan saya juga, ada tidak sih, Dok, pantangan-pantangan ya, entah itu mungkin dari makanan atau apa yang perlu dihindari bagi para penderita kanker ini, Dok? Silakan, Dok. Ya, jadi penyebab kanker ini kan yang mempengaruhi banyak, ya. Di antaranya tadi yang jelas ada perubahan di tingkat sel, ya. Yang lainnya itu dunianya makin tua, ya. Makanan apa itu sering nggak terpantau lah, ya. Apalagi misalnya dengan zat pewarna, ya, dan polusi yang tinggi, ya, itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi sebetulnya secara umum ya itu cobalah kita hidup sehat, ya. Kita lihat makanannya, ya, baik dari segi pengolahan maupun jenis. Khusus untuk orang-orang cancer itu secara umum ya, hindari untuk makan terutama payudara ya, itu makan makanan yang seperti daging merah, ya. Nah, lemak, terutama lemak. Tadi di awal kan saya bilang tingkat pengaruh hormon pada penyakit payudara, kanker payudara itu tinggi sampai 80%. Nah, karena itulah lemaknya harus diturunkan konsumsinya, karena di sana hormonal itu banyak di sana, gitu. Selebihnya yaitu hidup sehat, ya, termasuk ya spiritualnya juga. Kalau kita meyakini dengan hidup yang sehat, dengan jiwa yang sehat, itu insya Allah akan ini. Bahkan ada profesor Jepang ya, yang dia meneliti kristal air, ya kan. Orang yang ceria, orang yang optimis, orang yang ini dia akan mempengaruhi tingkat airnya, apalagi nanti di tingkat selnya. Kira-kira seperti itu. Baik, Dokter Bintang dan juga Ibu Lisma, terima kasih untuk bincang-bincangnya sore hari ini. Mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan dan juga kita perbincangkan ya, namun juga karena keterbatasan waktu. Dan ya baik, terima kasih lagi Dokter Bintang, Ibu Lisma. Mudah-mudahan sukses untuk Dokter Bintang juga dengan Yayasan Rumah Harapan Bintang dan juga kegiatan akan dilaksanakan ya. Dan pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Dokter Bintang dan juga Ibu Lisma mengenai waspada kanker. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Bintang juga sebagai penutup terakhir, bahwa kita perlu juga untuk terus menjaga kesehatan kita, karena memang lingkungan ataupun juga saat ini juga semakin lama semakin terus berubah dan juga perlu diimbangi dengan pola hidup kita yang lebih baik lagi tentunya. Akhirnya saya Muhammad Satria atas nama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.